Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH mendesak pemerintah Kota Medan segera membuka akses jalan belakang Islamic Center Kota Medan menuju kawasan pemukiman warga di New Tulip Perumnas Gria Martubung. Selain itu, politisi Partai Golkar tersebut berharap pihak pengembang dan Perumnas secepatnya menyerah terimakan status aset yang dipergunakan sebagai rumah ibadah di New Tulip Perumnas Gria 3 Martubung ke pemerintah Kota Medan, agar legalitas keberadaan rumah ibadah tersebut dapat diterbitkan, sehingga masyarakat setempat bisa beribadah dengan tenang dan baik. Desakan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH ketika mengunjungi kawasan New Tulip Perumnas Gria 3 Martubung, lingkungan 9, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuan baru-baru ini, dalam rangka menjemput aspirasi warga sekaligus meninjau langsung kawasan perumahan yang direncanakan akan diserah terimakan kepada pemerintah Kota Medan itu. Sebelumnya, kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH bersama rombongan disambut antusias oleh ratusan warga, serta pengurus BKM Masjid Abdurrahman bin Auf New Tulip Perumnas Gria 3 Martubung. Dalam kesempatan itu, pengurus BKM Masjid Abdurrahman bin Auf New Tulip Perumnas Gria 3 Martubung juga memberikan syal, sekaligus menyelempangkannya ke Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH. Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas kedatangan politikus muda Partai Golkar itu di kawasan tersebut yang sudah lama dinantikan warga setempat. Mengawali pertemuan itu, Lurah Tangkahan Elias Padang ST selaku tuan rumah dan pemimpin wilayah pemerintahan di kawasan itu mengucapkan terima kasih kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH yang sudah bersedia hadir menemui masyarakat Kelurahan Tangkahan, khususnya di perumahan New Tulip Gria 3 Martubung. Ia berharap kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH dalam rangka menjemput aspirasi sekaligus mendengarkan permasalahan-permasalahan warga tersebut dapat memberi kebaikan bagi masyarakat serta pembangunan di wilayah itu. Untuk itu, Lurah Tangkahan Elias Padang mengajak masyarakat yang hadir dapat berinteraksi sekaligus tanya jawab dengan pimpinan DPRD Kota Medan tersebut. Menjemput aspirasi, mendengarkan permasalahan-permasalahan di wilayah konstituen ataupun di wilayah daerah pemilihan yang sudah dilaksanakan mungkin di beberapa tempat. Nantinya kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian dapat berinteraksi, dapat bertanya jawab untuk kebaikan kita bersama. Ungkapan yang sama juga disampaikan Ketua BKM Masjid Abdurrahman bin Auf Muhammad Royhan. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH yang sudah mau datang ke tempat mereka. Menurut Ketua BKM Masjid Abdurrahman bin Auf Muhammad Royhan, pertemuan dengan ratusan warga ini berlangsung di halaman Masjid Abdurrahman bin Auf. Lebih lanjut, ia menjelaskan Masjid Abdurrahman bin Auf baru beberapa hari beroperasi, walaupun kepengurusan BKM sudah terbentuk sejak tahun 2022. Hal ini disebabkan kendala administrasi masjid karena belum terbitnya surat legalitas pendirian rumah ibadah, akibat status aset perumahan belum resmi diserah terimakan kepada pemerintah Kota Medan. Mewakili BKM Masjid Abdurrahman bin Auf, Royhan berharap kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH dapat mendorong pihak perumahan untuk menserah terimakan aset yang telah berdiri masjid itu ke pemerintah Kota Medan, agar masyarakat sekitar bisa beribadah dengan tenang dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Masjid ini umurnya baru 4 hari, Bang. Baru 4 hari. Pertama kali dimulai sholat di malam Ramadan, di malam Kamis semalam, Bang. Jadi ini baru 4 hari. Akan tetapi, Bang, kami sampaikan ini pengurusannya ini kalau saya tidak silap dimulai dari tahun 2022. Dalam pertemuan yang juga turut dihadiri aparatur pemerintah Kecamatan Medan Labuhan serta beberapa perwakilan OPD Kota Medan itu, Camat Medan Labuhan Khairun Nasir mengatakan, pertemuan ini merupakan salah satu ajang untuk menyampaikan aspirasi saran dan kritik yang membangun, supaya masyarakat maupun pembangunan di wilayah itu bisa lebih baik ke depannya. Menurutnya, Kelurahan Tangkahan memiliki 12 lingkungan yang masing-masing wilayahnya cukup luas dengan penduduk yang begitu padat. Tentunya banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang nantinya bisa disampaikan langsung ke Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Suhendra SH. Untuk menyampaikan aspirasi
saran serta kritik bagi pemerintah, kritik yang membangun sehingga kita bisa lebih baik, lebih bagus lagi ke depannya. Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH menyampaikan tujuan dirinya hadir di tempat itu adalah untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi, keluhan, serta pengaduan masyarakat secara langsung. Karena Kecamatan Medan Labuhan merupakan salah satu daerah pemilihannya pada pemilihan legislatif 2024 lalu. Dan ini merupakan wujud pertanggungjawaban moral dan politisnya untuk menjembatani kebutuhan rakyat dengan pemerintah daerah guna memastikan pembangunan tepat sasaran. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH menyampaikan Masjid Islamic Center Martubung yang berbentuk topi tanjak Melayu yang menggambarkan kebesaran bangsa Melayu letaknya tidak jauh dari pemukiman warga di Perumnas Kria Martubung. Bahkan Masjid Islamic Center ini dapat terlihat begitu dekatnya dari lokasi acara temu ramah untuk menjemput aspirasi warga yang sedang berlangsung. Meski tampak dekat, namun sayangnya akses warga setempat menuju Masjid Islamic Center cukup jauh. Harus ada jalan alternatif penghubung dibuat pemerintah Kota Medan supaya masyarakat New Tulip Perumnas Kria Martubung bisa lebih dekat beribadah menuju Masjid Islamic Center. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Kota Medan yang juga Ketua PAC Pemuda Pancasila Belawan tersebut mendesak pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Perkim, agar segera membuka akses jalan dari belakang kawasan New Tulip Perumnas Kria Martubung, lingkungan 9 Kelurahan Tangkahan, guna memudahkan masyarakat menuju Masjid Islamic Center Kota Medan. Menurut tokoh pemuda Kota Medan itu, Islamic Center sebagai fasilitas publik tidak boleh hanya menjadi ikon atau simbol Kota Medan semata, melainkan harus benar-benar terbuka dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya warga di sekitar kawasan tersebut. Jangan sampai Islamic Center hanya jadi kebanggaan kota, tapi masyarakat sekitar tidak bisa menikmati. Sebab ia ingin Islamic Center ini terpelihara dan dijaga bersama oleh masyarakat. Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH juga menindaklanjuti Ketua BKM Masjid Abdurrahman bin Auf, Muhammad Royhan, yang mengatakan adanya kendala administrasi Masjid Abdurrahman bin Auf yang hingga kini belum dapat diterbitkan surat legalitasnya. Hal ini terjadi karena status aset perumahan Gria Martubung belum resmi diserah terimakan kepada pemerintah Kota Medan, dan kondisi ini berdampak pada kelengkapan administrasi dan legalitas rumah ibadah, sehingga membuat pengurus dan jamaah belum sepenuhnya merasa tenang dalam menjalankan aktivitas keagamaan. Melalui pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH meminta pihak pengembang dan perumahan segera menyelesaikan proses serah terima aset kepada pemerintah Kota Medan agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH juga meminta kepada ratusan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan di lingkungan mereka. Momen ini pun dimanfaatkan warga yang hadir untuk bertanya kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH. Di antaranya Zulkifli Pasaribu, warga Gria Martubung 3, yang juga Ketua BKM Masjid Al-Muhajirin di perumahan Gria Martubung. Ia menanyakan mengenai sulitnya mendapatkan sertifikat untuk tanah yang menjadi fasilitas umum maupun fasilitas rumah ibadah di Perumnas Kria Martubung. Meski sudah diurus ke yayasan maupun pihak perumahan, status sertifikat tidak jelas, dan setelah mereka telusuri melalui kelurahan, ternyata surat sertifikat tanah untuk rumah ibadah dan fasilitas umum tersebut sudah terbit di Badan Aset Pemerintah Kota Medan. Ia pun berharap bagaimana sertifikat tanah khususnya untuk rumah ibadah di Perumnas Kria Martubung itu bisa ditindaklanjuti hingga menjadi aset BKM Masjid. Selain itu, Zulkifli Pasaribu menyampaikan mengenai pesatnya perkembangan masyarakat di Kria Martubung 2 dan 3 hingga membutuhkan area tanah wakaf baru untuk pekuburan. Sebelumnya pihak Perumnas sudah menyediakan tanah wakaf untuk pekuburan Muslim, namun diperkirakan dalam 2 tahun ke depan, tanah wakaf yang ada sudah penuh. Menurut Zulkifli Pasaribu, masyarakat sekitar sudah mengajukan penambahan 1 hektar lahan untuk tanah wakaf ke pihak Perumnas, namun hingga kini belum juga ditindaklanjuti. Ia pun bermohon kepada Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suhendra SH agar mendorong pihak Perumnas Kria Martubung untuk menserah terimakan penambahan tanah wakaf baru ke masyarakat. Dan kami memang sudah mengusulkan bahwasanya mungkin nanti akan ada penambahan 1
hektar tanah, tetapi sampai sekarang belum ada penyerahan. Jadi kami mohonkan juga kepada Bapak Adi Swendra sebagai perwakilan anggota Dewan untuk bisa lagi memohonkan mendorong kepada pihak Perumnas supaya ini diserah terimakan kepada masyarakat dan supaya sertifikat wakafnya ini. Aspirasi lainnya disampaikan Mustafa, warga Blok New Tulip Perumnas Martubung, yang berharap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Hadi Swendra SH, dapat membantu mereka agar surat hibah untuk masjid di Gria Martubung diserahkan ke masyarakat. Kemudian ia juga menyampaikan keluhan mengenai masalah pencemaran udara di sekitar pemukiman Gria Martubung, di mana di lokasi tersebut dekat area industri, sehingga hal ini membuat anak-anak dan juga orang dewasa rentan terkena ISPA dan berharap apa solusi yang harus mereka lakukan. Di sini butuh mitigasi terhadap warga-warga di mana anak-anak kecil ini rentan, Pak, mendapatkan yang namanya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Kalau bisa kita survei, Pak, di masing-masing klinik ataupun puskesmas, kita akan menemukan itu. Bisa hampir 30-40% penderita ISPA itu berdampak kepada masyarakat daerah area industri, Pak. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Swendra SH juga menerima berbagai aspirasi dari tokoh masyarakat terkait kelanjutan pembangunan dan penataan kawasan perumahan, serta mengenai pemekaran lingkungan karena padatnya penduduk. Menanggapi aspirasi warga tentang permohonan sertifikat rumah ibadah, Lurah Tangkahan Elias Padang membenarkan bahwa surat tersebut sudah terbit di Badan Aset Pemerintah Kota Medan, hanya tinggal menunggu serah terima ke masyarakat. Namun hal ini juga perlu dorongan dari Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Swendra SH agar secepatnya diserah terimakan. Sementara soal usulan warga untuk dilakukannya pemekaran lingkungan di suatu kelurahan, ia menjelaskan persyaratan memang sudah disiapkan dalam aturan wali kota, karena pemekaran lingkungan ini memang sangat diperlukan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan. Daerah Kota Medan yang menyebutkan persyaratan untuk memekarkan satu lingkungan di kelurahan itu sudah ada tertera di peraturan wali kota Medan. Dan ini sudah kita siapkan. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Swendra SH berjanji akan menindaklanjuti dan memperjuangkan seluruh aspirasi serta keluhan yang disampaikan masyarakat, mulai dari soal penerbitan sertifikat rumah ibadah, penambahan tanah wakaf untuk pekuburan muslim, hingga masalah pencemaran udara. Ketua Golkar Kecamatan Medan Belawan itu juga menyinggung soal masalah menyangkut isu SARA di tengah masyarakat harus dihilangkan, karena ini sangat sensitif di negara kita, sehingga ia minta warga jangan mudah terprovokasi. Masalah isu-isu SARA, kalau memang mau diskusi silakan, saya terima masyarakat yang ada di sini, karena kemarin juga kita udah coba diskusi sama Pak Mustafa ya, sama kawan-kawan abang, maka saya hadirlah kemari, saya mau melihat langsung. Usai kegiatan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Swendra SH kembali menegaskan dan meminta pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Perkim, agar membuka jalan dari belakang New Tulip Gria Martubung menuju Islamic Center. Karena Islamic Center sebagai fasilitas publik tidak boleh hanya menjadi ikon atau simbol Kota Medan semata, melainkan harus benar-benar terbuka dan dapat dimanfaatkan masyarakat luas, khususnya warga sekitar. Selain persoalan akses jalan, ia juga mendesak pihak perumahan agar menserah terimakan status aset agar tidak ada kendala administrasi Masjid Abdurrahman bin Auf, sehingga jemaah maupun masyarakat sekitar bisa beribadah dengan tenang. Hari ini kita lagi ada di dekat Islamic Center, yaitu ini perumahan di Jalan Tulip milik Perumnas, yang secepat mungkin ini akan diserahkan kepada pemerintah kota. Dan saya berharap dan saya langsung meminta kemarin kepada Dinas Perkim agar jalan dari belakang menuju Islamic Center ini harusnya dibuka. Karena ini jalan dari belakang ini adalah menuju ke tempat masyarakat yang berpenghuni di daerah Islamic Center di Kota Medan. Jadi kalau ini ditutup artinya Islamic Center tidak buat masyarakat. Jadi Islamic Center ini buat perorangan atau hanya ikon Kota Medan aja. Kita tidak menginginkan ini. Agar Islamic Center ini
terpelihara dengan baik, dijaga oleh masyarakat, dan masyarakat juga merasakan adanya Islamic Center ini. Ya, saya meminta ini dibuka jalannya agar masyarakat bisa menikmati. Ini ada pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi ada satu kendala, surat Masjid Abdurrahman bin Auf ini belum bisa diterbitkan karena ini belum diserah terimakan oleh Pemko. Jadi saya meminta kepada pihak pengembang juga kepada Perumnas agar secepatnya diserahkan ke pemerintah kota agar para pengurus Masjid Abdurrahman bin Auf ini biar bisa beribadah dengan tenang dan baik. Di akhir pertemuan dengan ratusan warga, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Hadi Suendra SH menyempatkan diri menyapa warga sekaligus buka bersama dengan mereka. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan.